Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di video baru ini. Untuk sekarang teman-teman semua, kita akan belajar tentang hal baru ya. Hal baru yang kita pelajari tapi sebenarnya sudah kita ketahui sejak kita kecil. Apa itu? Iya benar, suhu. Suhu atau temperatur, bukan suhu guru dalam bahasa Cina ya. Tapi ini suhu temperatur. Emang suhu itu untuk apa sih? Secara umum suhu itu untuk mengukur. Mengukur apa? Mengukur panas dan dingin suatu benda ya. Semakin tinggi suhunya berarti bendanya semakin panas, sementara semakin rendah suhunya bendanya semakin dingin. Namun secara fisika atau secara partikel sebenarnya suhu itu mengukur apa? Mengukur energi kinetik rata-rata. Energi kinetik apa sih? Energi kinetik dari atom atau partikel penyusun suatu benda. Ya. Emang atom atau partikel di dalam suatu benda ngapain? Kalau bendanya benda padat, atom atau partikel ini dia di dalam benda akan bergetar. Ya. Dia akan bergetar. Tapi kalau bendanya itu benda yang berwujud cair atau gas, maka dia itu akan bergerak. Dalam artian berpindah tempat. Mirip seperti bola yang ditendang atau peluru yang ditembak. Nah, berpindah tempat ini mengakibatkan apa? Adanya tumbukan. Jadi antara satu partikel dengan partikel lain itu bertubrukan gitu ya. Oke. Jadi gerakan ini yang dihitung ya. Gerakan yang berupa getaran atau tumbukan dari atom dan partikel ini dihitung energi geraknya atau kita sebut energi kinetik dan dirata-ratakan gitu. Nah kawan-kawan semua, memang apa bedanya benda bersuhu dingin dan bersuhu panas? Ya kalau secara makro bisa kita rasakan menggunakan indera kita ya. Indera apa sih yang merasakan panas dan dingin? Ya kita biasanya memakai kulit ya, ada perasa panas gitu ya. Nah, tapi kalau secara partikel bagaimana sih perbedaannya? Bisa dilihat dari sini, low movement itu adalah low temperature. Artinya, kalau temperaturnya itu drop, maka energi kinetiknya juga drop. Yang artinya, gerak dari partikelnya lambat. Sementara kalau temperaturnya itu tinggi atau panas, energi kinetik dari partikelnya juga tinggi. Dan partikel akan bergerak cepat. Atau kita boleh balik. Partikel yang bergeraknya itu sangat cepat, artinya dia memiliki energi kinetik yang besar. Ini membuat suhunya tinggi. Jadi suhu tinggi itu karena partikel di sekitar kita bergeraknya sangat cepat. Gitu. Kok bisa sangat cepat? Dari mana sih? Ya, bisa sangat cepat ini dikarenakan kalau siang hari contohnya dapat energi dari siapa? Di langit ada matahari. Dari matahari, siapa lagi ya kalau siang hari yang memberikan energi sebesar ini. Tapi kalau malam dingin, kalau malam-malam kan dingin. Nah, kalau malam-malam kan udah mataharinya juga gak ada gitu. Matahari gak ada, suplai energi dari mataharinya juga gak ada. Yang ada energi dari partikel-partikel ya dari benda yang ada di bumi, ya dia malah keluar gitu. Energinya malah keluar ke lingkungannya. Sehingga di sini tingkat energi kinetik bendanya menurun yang mengakibatkan suhunya juga jadi suhunya dingin. Bukan suhu dingin ya, tapi suhunya turun. Jadi rendah. Oke. Nah, itu kajiannya teman-teman semua tentang suhu. Bagaimana cara mengukur suhu teman-teman semua? Itu
Ya paling dasar ya kita tentu pakai termometer, dan termometer banyak bentuknya. Ada termometer badan digital, termometer untuk mengukur suhu badan dengan cara digital gitu ya. Ada termometer badan yang menggunakan air raksa atau mercury ya. Ada yang digitalnya pakai infrared. Ya, ini ke bagian forehead. Forehead itu apa sih? Jidat ya. Ini ke bagian jidat. Tapi ada juga yang menggunakan infrared cuma bukan ke bagian jidat, tapi ke lubang telinga. Ada yang bilang ini lebih akurat ya kalau yang ke lubang telinga. Dan ada juga yang dipakai untuk mengukur suhu makanan, air ya, tinggal dicelupkan. Dan ada yang bentuknya itu mekanik seperti ini. Kalau yang mekanik ini dia pakai bimetal. Biasanya di termostat gitu ya, seperti pemanas air gitu, pemanas ruangan gitu. Ada yang memakai ini termostat. Baik, lanjut ya teman-teman semua, satuan-satuan suhu. Termometer yang kita pakai ini mereka pakai satuan ya. Kalau yang ini pakai Celsius, yang ini juga pakai Celsius, derajat Celsius ya. Ini pakai derajat Celsius. Kalau yang ini menurut gambar dia pakai derajat Fahrenheit. Apakah gak ada yang Celsius? Ada, bisa aja. Ini pakai derajat Fahrenheit. Kalau ini pakai derajat Fahrenheit. Ini Celsius ya, lupa ini Celsius. Ada beda-beda nih, ada yang Celsius, ada Fahrenheit. Ya gak apa-apa, mirip seperti kalian punya penggaris gitu. Ada yang satuannya sentimeter, tapi juga ada penggaris yang satuannya lebih renggang, dia pakai inci gitu. Gak apa-apa, sama aja, dipakai sama aja meskipun angka yang keluarnya jadi ukurannya ya bakal tetap sama, panasnya segitu-segitu, gak akan beda. Cuma angka yang keluar angkanya bakal berbeda. Tapi nggak apa-apa, bisa kita konversi kok ya. Hanya angka doang yang beda, ada panasnya mah sama. Mau apapun satuan termometernya, mau Celsius, Reaumur, Kelvin atau Fahrenheit, kita bisa pakai dua patokan. Patokannya biasanya beda-beda ya. Kalau Fahrenheit patokannya akan berbeda dengan Celsius sebenarnya, tapi kita bisa samakan aja karena mereka bisa mengukur hal yang sama. Patokan yang paling umum itu adalah suhu saat es mencair dan suhu saat air mendidih. Nah, itu patokannya. Kalau kalian pakai termometer Celsius, suhu saat air mendidih itu pada tekanan 1 atm, atmosfer, atau ya sekitaran permukaan air laut ya, itu tuh 100 derajat Celcius. Dan suhu es mencair 0 derajat Celcius. Untuk Celcius, suhu air mendidih akan terjadi pada 100 derajat Celcius. Suhu pada saat es mencair akan terjadi pada 0 derajat Celcius. Untuk kejadian yang sama di Reaumur, sama aja kejadiannya, ukurannya sama aja, hanya angka yang dihasilkan berbeda karena satuannya juga beda. Air mendidih itu menghasilkan angka 80 derajat Reaumur. Es mencair dihasilkan dari angka 0 derajat Reaumur. Mohon maaf, ini derajat Reaumur ya. Lanjut. Untuk Kelvin, air dia akan mendidih pada angka 373 Kelvin, es mencair akan terjadi pada angka 273 Kelvin. Sementara di Fahrenheit yang biasa digunakan di negara US, UK juga udah enggak sih, udah jarang ya US. Fahrenheit itu air mendidih pada angka 212 derajat Fahrenheit, sementara es mencair pada angka 32 derajat Fahrenheit. Benda yang diukurnya sama, air mendidih,
tapi angka yang dihasilkan beda. Celcius air mendidih 100, Reaumur air mendidih 80, Kelvin air mendidih 373, Fahrenheit air mendidihnya 212. Padahal bendanya sama air mendidih. Hanya angkanya saja yang beda. Mirip seperti kalian mengukur buku, lebar buku, ternyata kalau kata sentimeter ini contoh katakan 30 cm, tapi kalau kata inci ini katanya 14 inci gitu ya. Angkanya beda tapi yang diukur kan sama, bukunya sama gitu ya. Cuma angka yang dihasilkan beda karena untuk sentimeter dia rapat banget gitu ya. Sementara untuk inci dia cenderung lebih renggang tuh. Gitu ya teman-teman semua. Ini pun sama ya teman-teman ya. Untuk Fahrenheit dia rapatnya rapat banget antara skalanya. Itu kenapa kalau kalian kurangkan 212 kurangi 32 hasilnya 180. Jadi di antara range suhu segini ada 180 scale atau skala. Ya, 180 garis istilahnya. Tapi untuk range yang sama di Kelvin 337 kurangi 237 hasilnya 100. Untuk range yang sama ya hanya ada 100 garis aja. Ini mirip seperti Celcius. 100 kurangi 0 100. Ya, dia juga di Celcius hanya ada 100 garis saja. Dari apa? Dari air mendidih ke es mencair. Bagaimana dengan Reaumur? 80 kurangi 0 80. Yang artinya dari air mendidih ke es mencair dia hanya ada 80. Dikit yang mengakibatkan dia itu renggang. Ya, jarak antar garis skalanya renggang. Sementara yang paling padat dilihat aja yang selisihnya paling besar siapa? Fahrenheit. Dia paling rapat skalanya. Oke. Yuk sekali lagi. Topnya 100, bottomnya 0 itu ya kalau Celcius. Maka 100 kurang 0 hasilnya 100. Reaumur topnya 80, bottomnya 0. Maka jika dikurangi hasilnya 80. Topnya di Kelvin 373, bottomnya 273 gitu ya. Maka jika dikurangi hasilnya 100. 373 kurang 273. Di Fahrenheit topnya berapa? 212. Bottomnya berapa? 32. Silahkan kurangi. Maka hasilnya kalian akan mendapatkan 180 gitu. Jadi Celcius kalian punya angka 100, Reaumur kalian punya angka 80, Kelvin kalian punya angka 100, Fahrenheit kalian punya angka 180. Gitu ya teman-teman ya. Angka-angka ini mereka sama-sama memiliki faktor. Berapa faktor yang sama dari mereka? Sama-sama punya faktor 20. Yang mana membuat mereka bisa dibagi angka tersebut. 100 bagi 25. Gitu ya. Kemudian untuk yang Reaumur. Yang tadi Celcius ya, sekarang Reaumur 80 dibagi 24. Itu Reaumur. Untuk Kelvin ya, untuk Kelvin 100 dibagi 25. Ternyata hasilnya mirip ya Kelvin itu dengan siapa? Dengan Celcius. Untuk Fahrenheit 180 dibagi 29. Jadi teman-teman semua, skala kita itu yang Celcius per 5, tapi ternyata Kelvin juga per 5. Sementara skala yang paling kecil itu Reaumur, yang mana dia berbanding terbalik dengan skala terbesar yaitu Fahrenheit. Kalau begitu kita lihat ya kata kuncinya. Kata kunci apa sih? Untuk ngapalin ini gampang kok teman-teman semua ya. Kita punya Celcius, Reaumur, Kelvin, dan Fahrenheit. Kita singkat aja. Ini Celcius, C, Reaumur, L, Kelvin, K, Fahrenheit, F. CR, KF.
cari KV nomornya 5459. Cari KV nomor 5459. Dapatlah kita ini. Cara cepat untuk mengingatnya. Maka kita tulis C R K F. Cari KP nomor 5459. Ditulis dalam bentuk pecahan seperti ini ya teman-teman ya. Tapi Pak, kenapa di sini ada minus 273 sama ada minus 32? Oh, ini alasannya teman-teman semua. Kalau kalian perhatikan, Celsius itu titik es mencairnya atau titik leburnya dia itu dari angka 0. Reaumur pun sama, titik bekunya atau melelehnya itu tuh angka 0. Tapi Kelvin sama Fahrenheit tidak. Kelvin itu dia es mencairnya titiknya ada 273. Oke. Banyak banget teman-teman semua si Kelvin 273 gitu ya. Kalau Fahrenheit ya ada meskipun hanya 32. Karena Celsius dan juga Reaumur dia mulai dari 0, istilahnya ya mereka fair, mereka adil, ya nggak dikasih penalti. Tapi karena Kelvin mulainya dari 273 ya kita kasih penalti aja. Minus 273 juga. Lalu Fahrenheit startnya juga kena penalti ya, soalnya dia lebih cepat 32 derajat. Maka di sini juga di persamaannya kita tulis kalau Fahrenheit minus 32. Dapatlah kita suatu persamaan. Persamaan apa? Persamaan konversi satuan. Cari KV nomor 5459 dengan K harus minus 273, dengan F juga harus minus 32. Yuk kita masuk ke CO. Baik teman-teman semua, di sini kita punya 30 derajat Celcius ke Reaumur. Persamaannya kan tadi cari bukan di sini R-nya. C-nya ini 5 ya. Cari KV nomor 5459. Untuk yang Kelvin minus 273 ya. Untuk yang Fahrenheit minus 32. Persamaan mana yang kita pakai? Ya persamaan yang kita pakai tergantung apa yang diketahui dan apa yang dicari gitu ya. Untuk di sini yang diketahui itu apa? Yang diketahui itu ya si ini, Celsiusnya. Maka ya yang dicarinya bagaimana? Yang dicarinya ini. Siapa? Reaumurnya. Sehingga kita hanya pilih apa? Kita hanya pilih yang Celsius dan Reaumur. Sehingga kita tulis dulu yang ditanyakan. Apa yang ditanyakannya? Yang ditanyakannya adalah suhu pada Reaumur. Jadi kita tulis dulu yang R duluan. R per 4 sama dengan yang diketahui suhu pada Celsius. C per 5. Ya pilih ya. R per 4 sama dengan C-nya berapa? 30. 30 bagi 5. Lalu R sama dengan 30 bagi 5 itu adalah 150. Kemudian 4-nya pindah ruas ya teman-teman ya. Dikali. Maka dapat di sini kali 4 yang mana hasilnya 600 derajat Reaumur gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi kalian ya tidak usah pakai yang Kelvin sama Fahrenheit kalau mereka memang tidak diketahui
diketahui atau ditanyakan gitu ya. Yuk langsung ke yang nomor 2. Untuk yang nomor 2, remur ke Celcius. Tujuannya kita mau ke Celcius, maka kita tulis dulu C/5. Awalnya kita punya modalnya apa? Modalnya ya reamur 16 derajat reamur ya. Ini R per berapa ini? R per 4 ya, karena reamur itu kan 4 ya. Langsung masukin teman-teman semua. C-nya dicari per 5 sama dengan R-nya berapa? R-nya itu 16 per 4. 16 bagi 4 berapa? 4. Nah, sehingga C sama dengan 4 diapain sama 5 yang ada di bawah dikali silang. Maka di sini 4 kali 5. 4 kali 5 hasilnya 20 derajat Celcius. Yuk lanjut yuk. Nah ini agak kompleks ya teman-teman semua, karena mengandung persamaan jumlah atau kurang di pecahan. Yuk kita lihat di sini. Kita mau nyari F. Yuk tulis F itu apa sih dalam persamaannya? F itu dikurangi 32 karena dia startnya duluan dibagi 7. Dibagi 9 sama dengan C per 5 ya. Hingga F minus 32 diapain dulu? Nah ternyata kita kalikan dulu sama yang di bawah. Jadi kita punya 9 dikali C dibagi 5 gitu ya teman-teman ya. Lalu teman-teman semua, beres itu apa? Oh C-nya lupa kita ganti ya. C-nya itu menurut soal adalah 25 ya. Di sini jadi 9-nya kali 25. Berapa sih 9 kali 25? 25 kali 8 itu 200. 9 kali 25 ya 225. 225 dibagi 5, maka dapat F minus 32 adalah 225 bagi 5. 25 ya. Maka kita pindah ruaskan si minus 32 dengan 25. Pindah ruas minus 32 akan terjadi kalau yang tadinya minus berubah jadi kalau yang tadinya plus berubah jadi minus, atau kebalikannya ya, kalau yang tadi minus berubah menjadi plus. Maka di ruas kanan ini bukan minus 32 lagi, tapi sudah jadi plus 32. Sehingga F sama dengan 25 plus 32. Berapa sih 25 plus 32? Hasilnya 57 derajat Fahrenheit. Untuk yang sini juga sama ya. Awalnya kita Fahrenheit mau ke reamur, jadi R per 4 itu kan reamur ya. Lalu kita pakai Fahrenheit itu minus 32 dibagi 9 gitu ya teman-teman. Sehingga R per 4 itu sama dengan F nya berapa ini? 95 dikurangi 32 dibagi 9, sehingga R4 sama dengan 9 kurangi 32, 63 bagi 9. 63 bagi 9 berapa? 63 bagi 9 itu hasilnya 70.
R per 4 sama dengan 70. Ya sudah, kita pindah ruaskan per 4-nya dan kita jadikan apa? Bilangan bulat ya. Maka 70 dikali 4 berapa hasilnya? 280. 280 apa? 280 derajat Reaumur. Khusus untuk Celsius dan Kelvin, saya bisa berlama-lama, tapi saya kasih cepatnya aja, ya. Kalau kalian lihat di sini, Kelvin dan Celsius mereka sama-sama bernilai rentang 100 dari air mendidih ke es mencairnya. Kalau begitu, ya sama, apa yang sama perbandingannya 1:1. Maka kita lihat aja awalnya Celsius berapa? 0, Kelvin 273. Artinya buat dari Celsius pengen pindah ke Kelvin, tinggal kalikan ya. Bukan, tinggal tambahkan 273 Kelvin. Yuk kita coba ya. Sekali lagi. Jadi untuk teman-teman, oke, ini tipsnya. Kalau dari derajat Celsius ke Kelvin, kalian bisa langsung tambahkan 273. Nanti berubah menjadi Kelvin. Sementara kalau dari Kelvin ke mana? Ke Celsius, kalian harus kurangkan dengan 273. Langsung saja teman-teman ya. Kalau kasus ini kita Celsius ke Kelvin ya, artinya kita harus nambah 20 derajat Celsius berapa Kelvin? 20 derajat Celsius itu ya, kan ini dari apa? Kan ini dari apa? Kan ini dari Celsius ya. Dari Celsius pindah ingin ke Kelvin. Kalau dari Celsius pindah ingin ke Kelvin, kita tambahkan 273. Maka 20 tambah 273 akan berubah jadi Kelvin. Hasilnya 293 Kelvin. Katakanlah teman-teman semua kalian punya contoh soal selanjutnya berapa ya. Saya punya 303 Kelvin. Itu berapa derajat Celsius? Ya sudah teman-teman, gampang ya. Kalau dari mana? Kalau dari Kelvin ke derajat Celsius tinggal dikurangkan minus 273 ya. Sehingga apa ini? 303 Kelvin sama dengan 303 harus dikurangi 20 ya dari ini ya teman-teman semua. Bukan, harus di Kelvin ke Celsius ya, harus dikurang benar, tapi bukan 20. Dikurangi itu 273. Karena kita lihat dari awal apa? Awal si Kelvin ini dia dari angka 273. Yang mana itu sama dengan 0 derajat Celsius. Berarti kalau naik ke atas ya jadi ditambah ya. Tapi ya kalau ini mah dikurang. Oke. Bisa dilihat di sini ya teman-teman semua. Sebaliknya kalau dari Kelvin pengen ke derajat Celsius ya dikurang 273. 303 dikurangi 273 0 10 7 3 22 udah 30 derajat Celsius. Ya tinggal tambah kurang aja. Terima kasih teman-teman semua untuk perhatiannya. Semoga bisa paham ya teman-teman ya. Kita tutup dulu pertemuan kita. Semoga paham dan juga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.